Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Ayu Wijaya, PJJ Informatika Jalur Konversi. Mohon maaf apabila dalam membuat video kurang maksimal karena saya sedang dirawat di rumah sakit dan juga menunggu anak saya yang juga sakit. Oke, saya akan menjawab 5 pertanyaan UTS untuk mata kuliah analisa berorientasi objek. Yang pertama yaitu apa itu konsep pemodelan berorientasi objek? Konsep pemodelan berorientasi objek merupakan konsep yang digunakan untuk menyederhanakan segala jenis permasalahan yang ada dalam sebuah sistem dengan menggunakan banyak objek. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apa itu UML? Atau nama lainnya yaitu Unified Modeling Language, yaitu bahasa pemodelan visual untuk menjelaskan sebuah sistem perangkat lunak. UML sendiri terdiri dari diagram class, diagram activity, dan diagram use case. Untuk soal pertanyaan nomor 3, apa itu use case diagram? Use case diagram adalah sebuah teknik untuk menangkap kebutuhan fungsional sistem. Sebuah use case menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk melakukan beberapa aktivitas, seperti menempatkan pesanan, membuat reservasi, atau mencari informasi. Dan untuk pertanyaan yang keempat yaitu contoh use case diagram dalam studi kasus klinik. Seperti yang terlihat dalam layar laptop saya, yaitu contoh tampilan use case diagram dalam studi kasus klinik, di mana ini adalah pendaftaran pasien. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu atribut-atribut yang ada di use case diagram. Yang pertama adalah lingkaran. Oke, lingkaran ini adalah initial state, menunjukkan awal dari suatu diagram aktivitas. Untuk belah ketupat sendiri yaitu decision, yaitu suatu keputusan yang mempunyai satu atau lebih transition. Masing-masing diberi label dengan suatu kondisi. Nah, anak panah ini adalah transition, digunakan untuk menunjukkan suatu objek akan melaksanakan tindakan tertentu ketika suatu aktivitas terjadi atau kondisi-kondisi tertentu dicukupi. Nah, untuk belah ketupat yaitu decision, suatu keputusan yang mempunyai satu atau lebih transition, masing-masing diberi label dengan suatu kondisi. Sedangkan yang lonjong ini adalah aktivitas, menunjukkan aktivitas-aktivitas yang terdapat pada diagram aktivitas. Oke. Dan untuk lingkaran yang di bawah ini yaitu final states, yaitu menunjukkan akhir dari suatu diagram aktivitas. Oke, saya akan menjelaskan alur proses use case diagram di sistem pendaftaran pasien. Yang pertama yaitu awalnya pasien mendaftar di suatu klinik, lalu untuk petugas administrasi menginputkan data pasien ke dalam sistem. Sistem pendaftaran itu akan mengolah data pasien tersebut. Apabila diketahui pasien itu adalah pasien lama, maka akan menuju ke sini. Biasanya untuk pasien lama sudah mendapatkan kartu pasien, maka kartu pasien itu akan di-scan, akan muncul scan QR code, lalu divalidasi oleh sistem, dan apabila tidak sesuai akan muncul tampil pesan kesalahan. Nah, apabila ada kesalahan maka akan balik ke QR code dan diulangi lagi dari awal. Bisa juga data pasien akan dicari dulu. Apabila sudah terdapat di dalam sistem, maka akan masuk ke rekam data pendaftaran. Oke.
Untuk pasien yang baru, alurnya berbeda dengan pasien lama. Untuk pasien yang baru yaitu eh, di sistem akan mengolah input data pasien seperti nama, alamat, terus umur, dan lain-lain. Maka sistem akan memvalidasi input data pasien tersebut. Apabila sesuai, akan masuk ke rekam data pasien, lalu yang terakhir akan muncul di rekam data pendaftaran. Maka langkahnya selesai. Apabila tidak sesuai, akan tampil pesan kesalahan, lalu akan diulangi lagi eh, menuju ke langkah input data pasien. Untuk selanjutnya akan diolah di data dokter. Setelah pasien melakukan pendaftaran, maka eh, akan ada 3 tahapan. Maka akan input dokter atau perawat akan menginput diagnosa pasien, memvalidasi diagnosa tersebut. Apabila belum ada, akan masuk ke rekam data pemeriksaan, cetak bukti pembayaran berobat, dan selesai. Untuk input dokter akan menginput jasa, lalu sistem akan memvalidasi jasa dokter. Apabila belum ada, maka akan diulangi lagi dari awal. Oke. Lalu setelah pemeriksaan semua selesai, akan diinputkan resep oleh dokter atau perawat. Lalu sistem akan memvalidasi resep tersebut. Lalu kalau belum sudah ada, maka akan diinputkan resep lagi. Dan tahapan selanjutnya akan masuk semua ke sini, ke rekam data pemeriksaan, cetak bukti pembayaran berobat, lalu selesai. Langkah terakhir yaitu langkah untuk pembayaran. Pasien sudah melakukan pemeriksaan, maka akan di-scan QR code oleh petugas keuangan, lalu input nominal pembayaran, lalu akan masuk ke obat. Update stok persediaan obat, dan update status resep. Apabila sudah ada obat sesuai dengan resep dokter, maka akan cetak bukti pembayaran resep. Langkahnya selesai. Oke, demikianlah salah satu contoh use case diagram di sebuah klinik. Terima kasih. Oke, dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Penjelasan tentang recruitment analysis dan recruitment capture. Recruitment analysis adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi mengenai sistem atau perangkat lunak yang dibutuhkan oleh pengguna. Sehingga harapannya adalah sistem informasi yang akan kita buat dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua adalah recruitment capture, adalah salah satu bagian dari pekerjaan analisis sistem adalah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pengguna atau user dari sistem informasi yang baru. Demikianlah jawaban dari 5 pertanyaan UTS analisa berorientasi objek. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.